Lagi-lagi di kota Medan, Sumatera Utara, teman-teman ya, ada jemaat yang hanya bisa beribadah di depan kantor wali kota karena tidak adanya rumah ibadah yang resmi. Akhirnya Bang Abu Janda angkat bicara. Bagaimana selengkapnya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan coba melihat bagaimana keberadaan jemaat gereja GKI ya, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, di mana wali kota yang ada di Medan itu adalah menantunya Pak Jokowi, yaitu Bobi Nasution. Dan akhirnya ini membuat Bang Permadi Arya atau Abu Janda memberikan tanggapannya soal apa yang dialami oleh umat-umat Kristen, khususnya jemaat GKI di Medan, Sumatera Utara. Ini dia ya, dan sebelumnya kita akan coba melihat bagaimana videonya terlebih dahulu, teman-teman ya. Ini dia. Masih beribadah di depan kantor wali kota ke-21 kalinya. Mari terus doakan kami agar Pak Wali cepat-cepat mengeluarkan surat rekomendasi untuk gereja ini. Tuhan memberkati Pemko Medan dalam nama Tuhan Yesus. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Masih Oke, dan jelas sekali teman-temannya, tadi kita melihat beberapa jemaat dari jemaat GKI ya hanya bisa beribadah di luar atau di depan kantor wali kota Medan ya, kantornya menantu Pak Jokowi Dodo, yaitu Bobi Nasution. Dan kita lihat saja bagaimana tanggapan atau komentar dari Bang Permadi Arya. Pak Wali Bobi Nasution, coba tengok di luar, jemaat GKI Gereja Elim Kristen Indonesia sudah 21 kali ibadah minggu di depan kantor Pak Wali karena tempat ibadah mereka di mall ditolak warga, butuh surat rekom dari Pak Wali. Pak Wali 3 kali membiarkan mereka kehujanan, kepanasan hanya untuk berdoa pada Tuhan. Di akhir video kita melihat tadi teman-temannya, Pak Jokowi mertua Pak Wali padahal sudah ingatkan loh, beribadah itu dijamin konstitusi. Kok Pak Wali tak open mertua sendiri? Wow, banjiri notif Pak Wali ya guys, bantu mention beliau di kolom komentar. Wow, luar biasa teman-temannya. Jadi yang disindir di sini adalah seorang wali kota Medan, yaitu menantunya Pak Jokowi Dodo, yaitu Bobi Nasution. Kok nggak mau open sih dengan apa yang disampaikan oleh mertuanya, Pak Presiden sendiri, Pak Joko Widodo. Ini luar biasa teman-teman yang hampir disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Kita melihat saja bagaimana komentar-komentar yang ada di sini, karena memang jelas bahwa seharusnya ya wali kota, bupati harus memberikan solusi ya untuk mereka yang membutuhkan namanya tempat ibadah. Kita akan lihat ya, ada dari Tio Radit ya, bukannya Sumatera Utara itu mayoritas Kristen ya, kok bisa sulit membangun rumah ibadah ya. Lalu kemudian ada respon, saya juga heran di mall lagi, terus security mall ganda, nggak ada tindakan Bobi Nasution ya. Lalu ada dari Debsti ya, lebih parah di Medan kah? Nah, lalu kemudian ada juga dari Andrea Sibuya, sekarang sudah lebih mayoritas Islamnya kak, mungkin sekitar 60% dan 40% gitu ya. Lalu kemudian ada dari Aurel Delel, enggak kak, mayoritasnya udah banyak Muslim ya. Lalu kemudian ada dari Evol Trabastopan, Medan mayoritas Muslim bang, kalau daerah Toba mungkin beda lagi. Lalu kemudian ada dari Ricky, ingat di Sumut pernah dikuasai Vikes celana cingkrang, lihat aja ke kantor gubernur dan kantor wali kotanya. Lalu ada dari Yohanes Silalahi, Sumatera Utara yang mayoritas Kristen itu di dekat Danau Toba, contohnya seperti di Parapat, Karo, Toba, Tapanuli Selatan, Simalungun. Dan jangan salah ya, di sini lupa untuk menuliskan Nias teman-temannya.
dan juga di Dolong Sanggul tadi disampaikan. Nah, saya mau sampaikan bahwa memang dulunya itu Sumatera Utara ini ya mayoritas Kristen, tapi dalam beberapa tahun terakhir akhirnya ya saudara-saudara kita Muslim ini memang mendominasi, dan bagi kita itu tidak menjadi masalah. Siapapun juga yang mau tinggal di Sumatera Utara silakan saja, yang penting tidak mengganggu keberadaan orang lain yang berbeda agama dengan Anda. Itu aja, kita bebas ya. Justru itu sekarang kita malah bertanya kenapa bisa begitu ya, Anda yang baru datang malah mencoba-coba melakukan pelarangan-pelarangan begitu seperti yang terjadi di Kota Binjai kemarin kan. Nah, ini yang kita sesali teman-teman ya. Nah, jadi itu aja dulu untuk soal bagaimana kependudukan di Sumatera Utara. Banyaknya sekarang memang Muslim ya, kemudian baru Kristen, Katolik, dan juga Hindu, Buddha, dan sebagainya. Lalu kemudian ada dari komentar dari Vina Octavia. Nah, gini dong keren, nggak dikasih izin tinggal ibadah di sana. Ya, kreatif, antar sekalian KKR di sana juga. Siapa tahu di jalan siapa tahu di jamah Tuhan pada login semua satu kantor. Bisa aja tuh dari Vina Octaviana teman-temannya. Dan ada caption ketawa dari Bang Permadi Arya. Ya betul. Lalu kemudian ada dari S Patricia. Bobby itu emang bikin jelek nama keluarga besar Pak Jokowi. Parah banget. Hasil kerja di Medan Zong beda kali sama Mas Gibran lah. Wow, itu teman-temannya. Jadi justru menantunya Pak Jokowi ini katanya ya, dari S Patricia ini ya, beliau ini yang membuat nama Pak Jokowi jadi jelek ya, karena hasil kerjanya di Medan itu zong, nggak ada sama sekali teman-teman. Itu kata S Patricia ya. Lalu kemudian ada dari Yuri Nelwan. Pak Presiden Jokowi mohon dinasehatilah anak mantunya Pak Wali Bobi Nasution. Kok gitu sih? Ya, seharusnya Pak Jokowi harus turun tangan juga nih teman-temannya, memberikan semacam nasihat lah ya. Ya, setuju. Lalu kemudian ada dari Blesmomria ya. Buat semua gubernur-gubernur, wali kota dan bupati-bupati di seluruh Indonesia, kalian semua dipilih masyarakat bukan dengan satu agama saja. Jangan hanya butuh waktu kampanye saja. Waktu sudah menjabat lupa dengan melayani seluruh warganya. Amanah ya amanah para pejabat publik dimanapun. Lalu kemudian ada respon dari Lydia Tiatira. Makanya nggak usah pilih. Berarti golput dong ya. Oke, lanjut ya. Ada dari Agustina Saebar teman-teman. Saya heran cara pikir para pengambil kebijakan di sini ya. Kalau orang mau ibadah ya harus didukung. Yang dilarang itu hura-hura, hiburan, narkoba, dan sejenisnya. Kalau orang mau memuji Tuhan harus difasilitasi. Ini yang saya heran. Jangan cuma tunduk kepada oknum yang mendirikan tempat-tempat hiburan saja. Setuju ya, setuju Saudari Agustina ya. Lalu ada respon langsung dari Julia dari Darah Hitam ya. Mantap kali bah Ayung Kunian. Wow, ini bahasa apa ya? Ini bahasa Karokah? Nggak tahu ya. Oke, lalu kemudian ada dari PRSKLAP ya. Lucunya, dulu Medan itu mayoritas Kristiani, tapi yang namanya di agama kami itu dididik dan ditanamkan sedari kecil soal kasih, nggak hanya kepada Tuhan, keluarga, juga kepada sesama manusia, tidak memandang suku, agama, kaum, dan bahasanya, tidak dipersoalkan masuknya kepercayaan lain. Ya, kita anggap tetap saudara, tapi setelah dibiarkan masuk dan sekarang mendominasi, sedihnya malah kita digeserkan, dipersulit untuk beribadah kepada Tuhan kami yang kami percayai. Memang umat Kristen harus memikul salib, dan karena percaya kita pada Yesuslah kita dibenci. Sudah ditulis dalam Alkitab, tetap bersemangat umat Nasrani meski dalam pencobaan dan aniaya. Justru itu semakin menyatakan iman percaya kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang Sumatera Utara ini dulunya itu mayoritas Kristen. Tapi ya kita open aja. Mau siapapun pendatang di Sumatera Utara silakan dari agama manapun. Tapi benar ya, kita memang heran setelah mereka dari saudara-saudara kita yang Muslim ini, walaupun memang tidak semua
Ya, yang saya percaya bahwa yang melakukan pelarangan ibadah ini adalah orang-orang yang bersumbu pendek ya, kadrun teman-teman, yang tidak mau ada orang yang berbeda agama dengan dia. Ini ya yang sebenarnya harus diketahui oleh para kepala-kepala daerah dimanapun berada. Jangan membiarkan orang-orang yang seperti ini, karena mereka justru yang mengganggu ya toleransi beragama di Indonesia yang kita cinta ini. Itu yang seharusnya diketahui dan harus ditindak tegas oleh para kepala daerah. Lalu selanjutnya ada dari Maihenda Sitanggang ya. Dijamin oleh konstitusi kita ya Pak. Semoga pihak yang berwenang mendengar perkataan Bapak dan bertugas sesuai fungsinya. Lalu kemudian ada dari Diana in Space ya, ini terakhir. Sedih kali ya kalau lihat yang kayak gini. Tetap semangat ya saudara-saudaraku seiman, tetap berdoa, Tuhan pasti kasih jalan. Lalu di tag di sini Bobi Nasution dan juga Pak Presiden Jokowi ya. Jadi ini yang kita nggak ngerti teman-temannya. Jujur bahwa ketika saya mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 17 Januari 2023 itu, saya ya boleh saya katakan saya senang dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya, dengan menegaskan bahwa kepala-kepala daerah harus berhati-hati, bahwasanya semua rakyat, semua masyarakat bebas untuk melaksanakan ibadahnya ya. Yang perlu izin itu adalah untuk mendirikan rumah ibadah, bukan untuk beribadah. Masa harus izin sama kepala desa, masa harus izin sama lurah baru bisa beribadah? Itu sudah luar biasa sekali ya. Sekali lagi, untuk beribadah itu bebas, mau di rumah pribadi, mau di mall, di toko ya, seharusnya dikasih izin dong ya, kalau memang itu perlu. Yang penting kita jangan pernah melarang orang untuk beribadah. Yang seharusnya kita larang itu kalau misalnya ada bangunan, yang bangunan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti tempat hiburan malam. Karena kenapa? Karena di situ akan terjadi yang namanya keributan dan terjadi tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini ya yang sekali lagi kita mau sampaikan. Sebab itu untuk Pak Wali Kota Medan, menantunya Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution, Anda harus segera ya memberikan solusi untuk umat-umat yang sedang merindukan untuk bebas beribadah. Jadi jangan tinggal diam, karena Bapak mertua aja ya, yaitu Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa konstitusi menjamin yang namanya peribadatan. Sekali lagi, konstitusi menjamin ya kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk beribadah. Yang penting tidak mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Sekian saja dan selalu semangat buat Bang Permadi Arya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bang Permadi, istri, anak-anak, dan semuanya apa yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.